Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Kenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 bahasa ingin membuat video penjelasan tentang peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Baik, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Petrus Kevin Kanavaro Sulaiman. Dan saya Karolina Desibela. Saya Kristiani Karistauda. Dan saya Lentis Deda Kejuten. Saya Yosefina Rahmat. Saya Priliana Damai. Saya Germania Octavia Putri Dalim. Selamat menyaksikan. Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Masa pemerintahan Soeharto, beliau menjabat presiden di Indonesia selama 32 tahun. Masa pemerintahan beliau disebut dengan masa Orde Baru. Berikut ini kita akan membahas sebagai kebijakan beliau menjelang akhir pemerintahnya untuk memperkuat kedudukannya, yaitu 1. Dwifungsi ABRI. Melalui keputusan Sidang Umum MPR ditetapkan secara resmi dwifungsi ABRI sebagai peran ABRI dalam pembangunan bangsa. Dwifungsi ini adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Konsep dwifungsi pertama kali muncul pada tahun 1958 yang memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil. 2. Konsep masa mengambang. Pemerintahan Orde Baru memberlakukan konsep masa mengambang atau Rottimus sebagai dasar pembangunan politik di daerah perdesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik dan organisasi massa yang ada di Indonesia. 3. Korporatisasi negara. Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi KOPRI atau Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wadah para pegawai pemerintah. Kemudian, sentralisasi pemerintah, program bantuan luar negeri, sistem semi perwakilan. Namun, kebijakan ini berdampak dalam bidang politik, yaitu kehidupan negara yang tidak demokratis dan terjadinya ketimpangan ekonomi. Kemudian, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Krisis inilah yang pada akhirnya membuka mata rakyat yang diwakili oleh mahasiswa, maka terjadilah krisis multidimensional dimulai dari krisis politik, ekonomi, hukum sosial yang ada pada akhirnya bermula pada krisis kepercayaan. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter, yaitu penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar, harga barang-barang meningkat tajam dan tidak terjangkau oleh masyarakat, sehingga terjadilah krisis ekonomi. Krisis ini membuka tabir tentang praktek KKN atau korupsi, dan nepotisme. Dalam pemerintahan, akibatnya terjadilah krisis politik yang menyebabkan goyahnya pemerintahan Soeharto yang memang sudah mulai melemah legitimasinya. Dampak dari krisis politik ini adalah munculnya krisis hukum dan krisis sosial. Puncaknya adalah terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Demo besar-besaran tidak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Demo ini dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Puncaknya adalah terjadinya peristiwa Trisakti. Dalam peristiwa ini terjadi korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan mahasiswa yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga mahasiswa melakukan aksi, yaitu menduduki gedung DPR dan MPR. Sehingga Ketua MPR pada saat itu, Harmoko, yang menyarankan agar Soeharto mundur dari jabatan presiden. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden dan menunjuk wakil B.J. Habibie sebagai pejabat sementara presiden sampai dilaksanakannya pemilu. Pentingnya peran pelajar dalam perubahan politik ketatanegaraan Indonesia. Pemuda dan mahasiswa adalah kumpulan orang-orang yang memiliki semangat jiwa muda, kreatif, berpikir kritis, dan punya ide yang visioner. Kaum pelajar atau mahasiswa sering disebut sebagai kaum intelektual, pemuda penerus bangsa yang mana masa depannya ada di tangan mereka. Peranan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting dalam suatu bangsa, karena generasi muda adalah tongkat suatu bangsa, atau biasa dibilang kalau mahasiswa dan pelajar itu adalah calon-calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa yakni mereka
yang belajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut Osman Sabtaperan, mahasiswa adalah sebagai berikut. Tahun 1928 adalah peran pemuda dan mahasiswa. Tahun 1945 peran pemuda. Tahun 1966 peran mahasiswa. Tahun 1978 peran mahasiswa. Tahun 1998 peran mahasiswa. Mahasiswa adalah pejuang bangsa. Ini yang sering tidak diungkapkan. Di dalam perubahan politik dan ketatanegaraan, peranan para pemuda ini sangat dibutuhkan karena mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan negara tercinta kita ini. Mereka juga bisa menjadi agen perubahan, baik maupun buruk dalam politik, ketatanegaraan, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, para guru dan orang yang telah melewati masa mudanya berusaha membimbing para anak muda ke jalan yang baik agar negara ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Para pemuda ini harus bisa mengisi masa mudanya dengan baik agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Para pemuda harus bisa membagi waktu tidak hanya untuk belajar untuk kepentingan sekolah maupun perguruan tinggi, namun mereka juga harus bisa membagi waktu untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar agar para pemuda ini bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, baik itu permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan yang lainnya. Para pemuda ini menjadi agen of change untuk bangsa Indonesia karena para pemuda ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat besar, yaitu menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. Para pemuda ini juga menjadi agent of development untuk bangsa ini. Para pemuda di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang. Para pemuda juga menjadi agen of modernisation untuk bangsa ini. Para pemuda memiliki kewajiban untuk mampu menganalisa perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka harus bisa menganalisa agar mereka bisa mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik itu perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar. Selain itu, pendidikan adalah salah satu fondasi dari peranan pemuda. Di atas, tanpa adanya pendidikan yang kuat, maka para pemuda pasti akan merasa kesusahan dalam menjalankan peran sebagai penerus bangsa ini. Para pemuda juga harus memiliki semangat juang yang tinggi dan harus memiliki mental yang gigih agar para pemuda siap menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Dan tantangan-tantangan ini tidak akan membuat para penerus bangsa kita ini tidak jatuh, namun tetap gigih menghadapi semua perubahannya. Para pemuda tidak hanya harus mempersiapkan dirinya sebagai penerus bangsa, tetapi para pemuda ini wajib siap untuk menjadi penerus bangsa ini. Karena para pemuda ini adalah tolak ukur dari suatu bangsa. Jika pemuda yang dihasilkan baik dan berkualitas, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan bangsa kita. Namun, selain harus baik dan berkualitas, para pemuda ini juga harus memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa kejujuran yang tinggi. Agar mereka tetap mengikuti dasar negara kita dan para penerus ini tidak membohongi para rakyat nanti saat mereka memimpin. Cara menanamkan rasa nasionalisme untuk para pemuda ini sangat banyak. Salah satu caranya adalah kita bisa memulainya dari OSIS yang berada paling dekat dengan para pemuda ini. Dari sekolah maupun perguruan tinggi bisa membuat acara yang menarik pada hari-hari peringatan Indonesia seperti Hari R.A. Kartini, Hari Kemerdekaan, Hari Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan yang lainnya. Kita juga bisa mengarahkan para pemuda untuk mematuhi aturan yang berlaku, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, melakukan aksi nyata dalam membela negara. Kita harus bisa membuat para pemuda ini bangga dengan negara Indonesia dengan mengenalkan budaya yang beragam. Agar mereka bisa menjaga kelestarian lingkungan, agar lingkungan Indonesia menjadi lebih bersih dan terpelihara. Kita juga harus belajar untuk tidak merusak fasilitas umum. Kita juga harus menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam dengan cara menghargai perbedaan yang ada. Jika ada sesuatu yang berbeda, kita bisa menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mempersiapkan diri kita masing-masing agar bisa berkarya dan berkontribusi dalam pencapaian-pencapaian bangsa kita. Selain generasi muda yang telah melewati masa muda, juga wajib turut membantu dan mengarahkan para pemuda ini agar bisa menjadi penerus bangsa yang tidak hanya berkualitas, namun generasi yang jujur dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah budaya. Kita harus mengingat jasa para pahlawan kita yang telah mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan negara ini hingga detik ini. Memang zaman ini lebih sulit untuk mempertahankan semua perubahan yang ada, namun kita sebagai penerus bangsa harus terus berusaha agar kita bisa mengikuti perkembangan politik dan perubahan ketatanegaraan Indonesia. Ayo jadi generasi penerus yang berkualitas dan jujur.